Aku memergoki suamiku Rangga, tengah berciuman panas di sebuah kafe. Melihatku, Mas Rangga dan wanita cantik yang saat ini bersamanya pun hanya diam dan menatapku. Aku dan Bunga menantimu di rumah Mas. Untuk merayakan hari ulang tahunmu bersama. Aku menyiapkan segalanya dari pagi hingga malam. Hanya untuk kamu Mas. Tapi kamu justru di sini bersama wanita lain. Aku tak mampu berkata-kata lagi. Air mata yang sejak tadi aku tahan pun akhirnya longsor membasahi pipi. Pak, kesetiaanku selama ini kurang. Kurang apa aku mengurusmu di rumah? Aku bahkan tidak tidur sebelum kamu pulang kerja, Mas. Lihatlah penampilanmu dari atas sampai bawah. Memang ada yang bisa bikin suami tertarik untuk betah di rumah. Kemudian Mas Rangga menyeretku menghadap sebuah kaca besar yang ada di kafe tersebut. Apa benar kamu terganggu dengan penampilanku, Mas? Apa karena aku gendut? Makanya selama ini, kamu udah gak pernah lagi mengajakku untuk keluar. Walau hanya sekedar makan malam. Iya, aku muak dengan penampilanmu. Lihat dirimu. Anak baru satu. Tapi tubuhmu sudah melar seperti karet. Jadi jangan salahkan aku jika aku melakukan ini. Hancur sudah hatiku saat mendengar ucapan Mas Rangga, suami yang sangat aku cintai selama ini. Hatiku rasanya luluh lantak tak tersisa. Tak tahan melihat suamiku yang selingkuh. Tanpa banyak kata aku pun meninggalkan kafe tersebut dan keluar dari sana. Beberapa saat kemudian aku pun sampai di rumah. Belum ada tanda-tanda jika Mas Rangga sudah pulang, sedangkan putriku aku titipkan di rumah ibu mertuaku. Aku masuk ke dalam kamar lalu berdiri di depan cermin besar meja riasku. Kulihat tubuh dan juga wajah yang belakangan memang jarang sekali aku perhatikan karena terlalu sibuk mengurus rumah dan juga anakku. Tak lama pintu kamar terbuka dan Mas Rangga pun masuk tanpa berkata apapun. Keesokan harinya, seperti biasa aku menyiapkan sarapan di atas meja makan untuk Mas Rangga. Seolah tak terjadi apa-apa, aku masih melayani semua kebutuhan Mas Rangga seperti hari-hari sebelumnya. Aku pun sarapan bersama tanpa bersuara, dan setelah selesai kubuatkan kopi untuk Mas Rangga dan membawanya ke ruang tamu. Tapi bersamaan dengan itu, aku membawakan secari kertas dan menyodorkannya di depan Mas Rangga. Apa ini? Aku sangat mencintaimu, Mas. Aku ingin menyelamatkan pernikahan kita. Meski ini sangat menyakitkan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Terus maumu gimana? Ayo kita buat perjanjian. Kalau dalam waktu 3 bulan aku nggak bisa menjadi cantik di hadapanmu, aku ikhlas melepaskanmu bersama wanita itu. Tapi selama 3 bulan itu berjanjilah. Kalau Mas nggak akan pernah menyentuh wanita itu. Raisa itu adalah sekretarisku. Kami selalu bekerja bersama dan sudah pasti terkadang terlibat sentuhan. Kalau Mas tidak setuju, aku akan laporkan perselingkuhan Mas pada ibu. Kamu tahu kan kalau ibu sangat membenci perselingkuhan. Ya oke. Aku menyetujuinya. Aku akan tanda tangan. Selama 3 bulan aku akan pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Rumah serta Bunga kamu yang urus. Apa? Kamu sudah gila? Kalau kamu nggak ngurus rumah dan Bunga, lalu siapa yang mengurus semuanya? Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku butuh perawatan dan sebagainya. Jika aku masih terus mengurus pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, bagaimana bisa aku merawat diriku? Terserah kamu sajalah. Tapi jangan meminta uang sepeser pun dariku. Karena kamu tidak mengerjakan apa-apa. Tidak masalah. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Dan perjanjian kita akan kita mulai dari hari ini. Sebelum pergi, sambil meneteskan air mata, aku mencium anakku yang masih kecil. Kemudian aku keluar menyeret koperku dan pergi meninggalkan rumah dan keluargaku. Aku meninggalkan rumah untuk merubah penampilanku. Kini aku sudah sampai di kontrakan yang sudah dicarikan oleh temanku. Sementara kamu tinggal di sini aja dulu, Rin. Kalau pekerjaan, kemarin temenku ngabarin kalau di kantornya ada lowongan sekretaris. Bukannya sekretaris itu identik dengan cantik ya? Kalau buat staf biasa ada nggak? Aku nggak pede dengan tubuhku, Han. Coba aja dulu, kata temenku penampilan nggak penting, yang penting pekerja keras. Masa sih? Ya nanti deh biar aku coba. Aku pun mengirim berkas lamaran ke perusahaan tersebut. Keesokan harinya, aku sudah siap.
dan menunggu panggilan interview di kantor sebuah perusahaan cukup terkenal, Mandala Corporation. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor dengan anak perusahaan yang ada di mana-mana. Di tempat lain, Mas Rangga yang kewalahan mengurus rumah dan bunga setelah aku tinggal pergi. Mamamu itu sangat menyebalkan. Lihatlah. Dia pasti enak-enakan sekarang ini. Meninggalkan anak dan juga rumah seenak jidatnya. Jika saja dia bilang dari sebulan yang lalu kalau mau pergi. Papa nggak akan kepusingan. Dia kira mencari pembantu dan babysitter itu mudah. Saat Mas Rangga tengah membawa makanan untuk bunga, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ibu? Kamu nggak mau nyuruh ibu masuk? Ya, Bu. Ayo masuk. Apa kamu bertengkar dengan Airin? Nggak, Bu. Lalu di mana Airin? Kenapa rumahmu seperti rumah yang habis terkena gempa? Mas Rangga pun terlihat gelagapan mendengar pertanyaan dari ibunya itu. Ibu mertuaku mulai curiga dengan kepergianku secara tiba-tiba. Di mana istrimu? Jujur sama ibu. Airin kerja, Bu. Sejak kapan dia bekerja? Apa kamu sebagai suami tidak mampu menafkahi kebutuhan istrimu? Bukan begitu, Bu. Airin katanya jenuh di rumah. Dia bilang mau mencari suasana baru di luar. Makanya dia memutuskan untuk bekerja. Terus kamu ngebiarin dia bekerja? Di mana harga dirimu sebagai suami? Kamu pasti udah bikin mantu ibu nggak nyaman kan? Iya, biarin aja lah kalau dia mau mencari suasana baru di luar sana. Kalau sampai istrimu kepincut pria di luar sana, baru tahu rasa kamu. Memangnya siapa yang suka dengan wanita yang mirip karung beras, Bu? Ibu jangan bercanda deh. Ingat bapakmu dulu, dia juga selingkuh saat ibu belum bisa dandan. Saat ibu sudah berubah jadi lebih cantik, bapakmu setengah mampus ngejar-ngejar ibu. Jangan sampai kamu menyesal seperti bapakmu ya. Tidak memperdulikan ucapan ibunya, Mas Rangga terlihat bodoh amat kalau aku mau diambil laki-laki lain di luar sana. Kemudian aku yang tengah bersiap menunggu panggilan interview. Tak lama kemudian tibalah saatnya aku disuruh masuk ke dalam satu ruangan yang di dalamnya sudah ada 2 orang laki-laki dan 1 wanita. Mataku tertuju pada satu pria yang kini duduk di kursi kebesaran dan menatap semua kandidat dengan tajam. Keempat wanita yang ada di sampingku seolah terhipnotis dengan pesona pria yang ada di hadapan mereka. Pria dengan raut tegas serta bola mata hitam legamnya membuat siapa saja wanita yang ada di hadapannya pasti jatuh cinta. Belum sampai aku diinterview tiba-tiba, pria dengan julukan bos gila kerja dengan nama Altaf mengusir kami yang ada di dalam ruangan tersebut dengan alasan tidak suka wanita yang suka ngerumpi. Padahal dari tadi aku hanya diam menunggu panggilan. Aku sangat tidak terima dengan tuduhan itu, tentu saja aku tidak meninggalkan ruangan tersebut. Aku yang saat ini tengah mengikuti interview pekerjaan, harus merasakan hinaan sebelum aku sempat melakukan tes tersebut. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat keluar dari ruangan ini. Kenapa saya harus keluar, Pak? Saya kan nggak ikut merumpi dengan mereka. Jadi saya harus mendapat kesempatan untuk ikut wawancara. Kamu nggak baca persyaratan yang tertera di luar? Baca, Pak. Makanya saya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di sini. Amar, cepat bawa si gendut ini keluar. Aku yang kesal karena terus dipanggil gendut, segera menghampiri Altaf yang kini cukup kaget karena aku sekarang berada tepat di hadapannya. Mau ngapain kamu? Tanpa bicara langsung ku tendang ular kadut Altaf menggunakan lututku. Aduh ularku, dasar anak dakjal. Amar, cepat bawa wanita barbar ini keluar. Tanpa rasa bersalah aku keluar dari kantor ini. Aku memang sangat butuh pekerjaan, tapi jika harga diriku diinjak-injak, tetap aku tidak akan menerimanya. Ketika aku sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada teriakan dari seorang ibu-ibu yang panik karena tasnya dijambret penjahat. Kebetulan sekali penjambret itu menaiki motornya yang mengarah ke arahku. Tanpa ragu langsung aku hantam menggunakan tas rempang yang aku bawa ini. Seketika penjambret itu kehilangan keseimbangan dan motornya menabrak pagar rumah orang. Dasar menyebalkan! Kamu kira mencari uang itu mudah, hah? Seenaknya merampas hak orang lain. Kebetulan aku sedang kesal jadi kulampiaskan amarahku pada jambret ini dengan membabi buta. Saat jambret itu tidak berdaya, aku pun mengambil tas rampasan itu lalu menghampiri wanita paruh baya yang tadi berteriak. Kulampiaskan kekesalanku pada jambret yang sekarang tengah terkapar tak berdaya. Terima kasih nak,
Kamu sangat hebat bisa mengalahkan jambret itu. Kebetulan saya memang lagi kesal sama bos perusahaan itu. Jadi sekalian saja saya lampiaskan ke jambret ini. Masa mentang-mentang saya gendut? Dia tidak mau menerima saya bekerja. Padahal saya memenuhi semua persyaratan. Dia sungguh menyebalkan. Tapi ya sudahlah. Saya permisi mau pulang dulu, Bu. Hei nak, tunggu. Wanita itu merogoh tasnya sembari mengeluarkan uang, lalu memberikannya padaku. Saya nggak berhak atas itu, Bu. Saya tadi tidak sengaja saja menolong Ibu. Jadi kejadian tadi bukan apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas bantuannya, nak. Sama-sama, Bu. Saya permisi dulu. Tiba-tiba asisten Altaf menghampiri wanita yang sudah aku tolong tadi. Bu Widuri mengenal wanita itu. Dia yang tadi menolongku dari jambret. Lihatlah, kalau bukan karena dia, tasku sudah menjadi milik penjahat. Oh iya, dia bilang tadi melamar pekerjaan di kantor Altaf dan tidak diterima. Benar begitu? Cari tahu alamat wanita itu. Dia itu wanita jujur dan baik. Dia cocok menjadi sekretaris Altaf. Aku lihat dia memang wanita yang pekerja keras dan tidak gampang menyerah. Aku yakin dia bisa menandingi gilanya putraku. Ternyata orang yang aku tolong tadi adalah orang tua dari Altaf. Tidak mau membuang-buang waktu, aku harus bisa berubah jadi cantik selama 3 bulan ini. Aku pun segera bangkit dan keluar dari rumah, lalu berjalan menuju stadion bola yang berjarak sekitar 30 menit jika berjalan kaki. Sesampainya di sana, karena tubuhku terasa berat, jadi aku pun tidak langsung berlari, melainkan berjalan mengelilingi luar stadion. Setelah 2 kali putaran, aku mencoba untuk berlari kecil. Kemudian aku menambah kecepatan lari, dan tak terasa sudah 2 putaran berlari. Hari sudah mulai terik. Aku pun segera pulang saat azan sudah selesai berkumandang. Sesampainya di rumah, setelah aku selesai mandi, tiba-tiba ada pria yang bertamu di rumahku. Mbak yang tadi nolongin Bu Widuri kan? Tas Bu Widuri tadi dijambret? Kata Bu Widuri. Mbak yang menolongnya? Iya? Memang kenapa ya, Pak? Apa Mbak sedang mencari kerja? Bu Widuri menawarkan pekerjaan menjadi sekretaris di kantor putranya? Untuk membalas jasa Mbak? Benarkah? Ya benar. Kalau Mbak mau, besok bersiaplah pagi-pagi. Karena Bu Widuri sendirilah yang akan mengantar Mbak ke kantor putranya. Syukurlah. Akhirnya, aku dapat pekerjaan juga. Baik Pak, besok saya akan bersiap. Setelah itu, asisten dari Bu Widuri itu pun pergi dengan tatapan senang dan puas. Menjadi sekretaris bos yang menyebalkan dan gila kerja. Keesokan harinya aku bertemu dengan Bu Widuri. Kami berbincang sebentar lalu aku pun berangkat bersama ke kantor putra Bu Widuri. Saat berada di dalam mobil, jantungku terus berdebar, entah mengapa, tak biasanya aku seperti ini. Saat sudah sampai di depan kantor, aku sangat kaget, karena aku mengenali kantor ini. Ini adalah kantor yang aku datangi kemarin, yang membuatku pulang dengan sangat kesal. Kita ngapain kesini, Bu? Ini adalah kantor putraku, jadi ayo cepat turun. Kita nggak boleh terlambat, putraku sangat membenci orang yang tidak tepat waktu. Aku pun mengikuti langkah Bu Widuri dengan perasaan takut. Sepanjang jalan menuju ruangan putra Bu Widuri, aku terus berdoa, semoga putra Bu Widuri bukanlah bos gila yang kemarin itu. Saat sampai ruangan yang aku datangi kemarin, jantungku seperti menggedor-gedor hendak lompat keluar dari tempatnya. Amar, Altaf ada? Sebentar saya panggilkan Nyonya, silakan Nyonya tunggu di dalam. Ada apa Mama mencariku? Bukannya kamu butuh sekretaris? Mama sudah mencarikan sekretaris buat kamu. Setelah melihatku tentu saja Altaf menolak keinginan mamanya itu. Apalagi mengingat kejadian kemarin, rasanya bagian sensitifnya masih ngilu saat membayangkannya. Kamu kan yang nendang adukku kemarin ya? Aku tidak mau. Sudah gendut kasar lagi. Dia ini yang nolongin Mama dari jambret kemarin. Meski dia ini tubuhnya besar, tapi Mama yakin dia pekerja keras. Buktinya dia berani menghajar jambret itu. Pokoknya Altaf tetap nggak mau. Banyak di luar sana yang lebih pantas. Dan bukan dia. Mama udah ngambil keputusan, kamu setuju atau tidak? Mama nggak peduli, kalau sampai kamu menolak, nama kamu Mama coret dari kartu keluarga.
Hari-hari pun berlalu, aku yang disibukkan dengan kerjaan yang tidak ada habisnya, tetap tidak lupa dengan tujuanku ingin memiliki tubuh ideal. Di sela-sela pekerjaanku aku masih terus rutin olahraga dan juga perawatan di klinik yang direkomendasikan oleh temanku. Tak lupa pola makan pun mulai sangat aku jaga. Hingga pagi itu aku baru menyadari ada perubahan pada diriku, ketika aku tengah menjemur pakaian, dan tetanggaku menyapaku. Mbak Airin ya? Iya Bu. Ada apa ya? Saya Pangling Mbak. Saya kira tadi orang lain yang ada di sini. Mbak Airin sekarang kurusan ya, udah gitu cantik lagi. Ah Ibu bisa aja. Setelah tetanggaku itu pergi, aku jadi termenung. Rasanya sudah sangat lama aku tidak melihat tubuhku di cermin. Aku hanya fokus perawatan dan olahraga, meski di tempat olahraga dan klinik kecantikan ada cermin. Aku selalu menghindarinya karena aku sangat tidak percaya diri ketika melihat diriku di cermin. Apa benar? Aku kurus? Ini baru 3 minggu loh. Masak iya? Aku sudah kurus? Esokan harinya, karena aku masih tidak percaya apakah aku benar sudah kurusan, jadi aku masih memakai pakaian yang sering aku pakai kerja ke kantor. Apa kamu kehabisan uang, sampai nggak bisa membeli pakaian yang lebih layak? Kenapa pakaianmu kelihatan kebesaran begitu? Aku hanya berkata kalau besok aku akan membeli pakaian yang lain, ketika Pak Altaf bicara seperti itu kepadaku. Aneh, apakah sekurus itu aku sekarang? Sampai-sampai Pak Altaf pun mengatakan kalau pakaian ini sudah terlalu kebesaran. Hari ini aku memakai pakaian yang baru saja aku beli, karena kemarin Pak Altaf mengatakan kalau pakaianku kebesaran. Setelah selesai bersiap aku pun berangkat ke kantor dengan penampilan baruku. Kemeja press body, dengan rok selutut, dan rambut yang biasanya aku kuncir kuda, pagi ini aku biarkan terurai. Saat aku turun dari motor, aku mempercepat langkah, karena aku sampai kantor lebih siang dari biasanya. Baru saja aku hendak masuk ke dalam lift, tanganku ditarik seseorang dan membuat tubuhku oleng dan terjatuh menimpa tubuh seseorang. Pak Altaf? Maafkan saya Pak, bukan hanya aku yang syok, Pak Altaf pun syok melihat penampilan baruku ini. Kalau saja ia tidak mengenali suara dan aroma parfum milikku, sudah pasti Pak Altaf tidak akan mengenaliku. Astaga. Apa dia habis operasi plastik? Aku segera bangun dan Amar pun memberi kode kepadaku untuk ikut masuk. Tak ada yang bersuara satupun saat di dalam lift, hingga lift itu sampai di lantai ruangan Altaf. Siapkan semuanya untuk hari ini. Seperti biasa aku melakukan pekerjaan sesuai jadwal yang sudah dipersiapkan. Hingga jam istirahat pun tiba. Entah mengapa semua mata orang yang ada di dalam kantor seperti memperhatikanku semua. Bahkan ada yang terang-terangan untuk meminta nomorku secara langsung dan ada juga yang menganggap aku adalah pegawai baru. Mungkin inilah saatnya aku menunjukkan penampilan baruku ini kepada suamiku. Tunggu saja Mas. Sebentar lagi kamu akan tergila-gila kepadaku?